dan juga Pak Deddy Storus. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kan mengingat banyaknya bencana di gak hanya di Sumatera ya, kemudian di Jawa, Bali, juga kemudian di Sulawesi. Apakah perlu PDIP khususnya meminta pemerintah untuk mencabut efisiensi terhadap TKD, karena sampai sejauh ini kan TKD masih dipotong. Kan baru 3 daerah yang kemarin Sumatera yang akhirnya dikembalikan TKD-nya seperti itu semula. Karena perlu daerah-daerah yang kena bencana ini dikembalikan TKD sendiri. Karena mengingat tahun kemarin ada yang menjabat kan daerah diskusi anggarannya. Apakah ini diperlukan Pak? Baik, terima kasih. Di dalam rapat kerja nasional yang pertama, partai menyoroti dorongan kebijakan kepada pemerintah, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk PDI Perjuangan, terhadap pentingnya politik ekologi. Bagaimana kita harus melakukan suatu perombakan secara menyeluruh setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak membawa keadilan ekologis tersebut. Dari hulu dan hilir dan juga seluruh jajaran PDI Perjuangan, 3 pilar partai, struktur partai, eksekutif, legislatif partai wajib menjalankan seluruh garis kebijakan ekologi partai. Terkait dengan TKD dan seterusnya, silakan Pak Deddy Storus untuk menyampaikan. Terima kasih. Kalau untuk TKD tentu kami mendukung sekali bahwa kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Karena sebenarnya bagi kita dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga. Ya, karena cuaca yang ekstrim seperti ini dialami hampir seluruh kabupaten kota dan semuanya harus bersiap-siap. Kami juga ingin mendorong tidak sekedar TKD, tetapi memang harus ada alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi daerah-daerah untuk persiapan tanggap bencana. Ya. Dan ini terlihat bahwa tahun lalu kenapa misalnya respon pemerintah daerah, provinsi maupun pusat sangat terlambat. Karena salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Ini sangat nyata kita lihat. Oleh karena itu negara yang rawan bencana seperti kita ini tidak bisa tidak tentu harus ada anggaran yang selalu disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Jadi kami mendukung bahwa TKD itu dikembalikan dan kami berharap efisiensi itu dilakukan untuk program-program yang lain dulu. Ya, seperti MBG saya kira bisa diefisiensikan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya. Tidak saja untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk perlindungan-perlindungan di masa depan maupun untuk kegiatan-kegiatan edukasi kebencanaan. Saya kira itu. Terima kasih. Mas Sekjen, izin mau bertanya soal ini. RUU Pemilu kan sekarang udah masuk pembahasan ya, udah mulai menyaring. Kemarin ada usulan dari CSIS bahwa parliamentary threshold itu lebih baik dikurangi bertahap. Jadi nanti pas 2029 itu 3,5, nanti di pemilu berikutnya 3%. Nah dari PDIP sendiri melihatnya gimana? Apakah parliamentary threshold itu baiknya 4% aja atau mungkin dikurangi atau bahkan ditambah? Dari PDIP sendiri gimana? Ya, pada awalnya parliamentary threshold itu kan sebagai suatu instrumen di dalam konsolidasi demokrasi. Karena di dalam sistem pemerintahan presidensial itu diperlukan padanannya multi partai sederhana untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan juga memberikan basis kekuatan kepada presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang selain mendapatkan dukungan secara langsung dari rakyat, tetapi juga untuk menjalankan roda pemerintahannya memerlukan syarat-syarat efektivitas dan penguatan sistem presidensial itu. Karena itulah diperlukan parliamentary threshold. Itu cara-cara demokratis, rakyatlah yang menentukan partai-partai mana yang berhak untuk lolos di parlemen. Berapa besarannya dan apakah dilakukan secara berjenjang dari pusat maupun ke daerah, PDI Perjuangan masih melakukan kajian-kajian. Kami membentuk tim ahli, termasuk adanya Megawati Institute ini juga sebagai think tank untuk melakukan suatu kajian-kajian yang mendalam, tetapi prinsip-prinsip konsolidasi demokrasi, sistem pemerintahan presidensial yang memerlukan padanan multipartai sederhana itu yang dipegang oleh PDI Perjuangan. Penegasan Pak Sekjen berarti kalau PDIP sendiri melihatnya jangan dihapus ya untuk parliamentary threshold ini? Masih dilakukan suatu kajian-kajian karena kita juga pernah
mengalami rejim multi partai ekstrim. Ya ketika pada tahun 99 begitu banyak partai politik yang ada di parlemen, maka kemudian digunakanlah instrumen konsolidasi demokrasi yang namanya parliamentary threshold. Ini melakukan kajian karena kita harus berbicara bagaimana di tingkat provinsi, bagaimana di tingkat kabupaten kota. Kita juga harus melihat bagaimana kehendak rakyat yang di dalam melihat pentingnya aspek-aspek representasi melalui keberadaan partai politik di parlemen. Pak Sekjen, ini kan hari ini PDIP kembali mengirimkan bantuan untuk banjir. Tapi kan kita tahu dari Desember ini sudah banyak daerah ya yang sudah terkena banjir, dari Sumatera, sekarang juga Jawa Barat. Akhir-akhir ini di Jakarta juga sering tergenang banjir. Dari PDIP sendiri melihat perlu nggak sih Pak kita itu pemerintah menetapkan mungkin status bencana banjir nasional terhadap hal ini? Itu satu Pak. Kedua, saya ingin tanya soal pandangannya PDIP melihat Indonesia akhirnya masuk ke Board of Peace buatannya Trump itu seperti apa sih Pak? Apakah itu adalah langkah yang tepat untuk membela atau memperjuangkan haknya Palestina, atau mungkin PDIP punya pandangan lain? Ya, terima kasih. Terkait dengan maraknya bencana alam, maka PD Perjuangan sejak lama ya, hadirnya Baguna itu kan juga sebagai upaya mitigasi dari partai. Kita tinggal di daerah Ring of Fire, kita merupakan negara kepulauan bukan negara kontinental, sehingga ketika Ibu Mega mengambil kebijakan moratorium hutan dan tidak memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha untuk pengembangan sawit, maka ini harus menjadi langkah-langkah terobosan kita melihat bumi sudah menderita. Karena itulah politik ekologi yang dibahas dari dalam Rakernas itu sangat kuat untuk memberikan rekomendasi pentingnya kita menyelamatkan bumi dan juga melawan berbagai dampak-dampak global warming secara progresif. Kemudian terkait dengan politik luar negeri kita berkaitan dengan Board of Peace, kita sebagai bangsa yang merdeka itu memiliki suatu cita-cita besar untuk membangun tata dunia baru. Di dalam sejarah kita diajarkan secara empiris bagaimana kebijakan politik luar negeri kita, keterpengaruhan Indonesia di dalam membangun kepemimpinan dunia itu dilakukan melalui konferensi Asia Afrika, kemudian gerakan non-blok dan juga Conference of the New Emerging Forces, sehingga rekam jejak kepemimpinan Indonesia ini harusnya digunakan sebagai daya leverage kita di dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak boleh mengikatkan diri kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Maka Rakernas pertama PD Perjuangan sangat tegas untuk mengatakan bahwa aksi yang dilakukan terhadap Presiden Venezuela itu selain bertentangan dengan hukum internasional PBB, itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sehingga sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB. Kita memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan, yang lebih damai, itu melalui perserikatan bangsa-bangsa, dan kita membangun solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin melalui kepemimpinan Indonesia. Itu yang harus ditonjolkan.